so the question that people ask me often is, well, how do you know if you're under undue influence or mind control, or that you've been brainwashed? And what I say is, you wouldn't. That's part of the dilemma, because your operating system, your mind, has been co-opted if you have been. Apa yang dikatakan oleh pakar kultus, Stephen Hassan, adalah benar. Yaitu setiap orang yang berada di bawah pengaruh pengendalian pikiran, atau brainwashing, atau cuci otak, tidak akan tahu, dan sadar, bahwa kehidupannya sebenarnya berada di bawah kontrol dan pengaruh orang lain sebagai pemimpinnya. Mengapa demikian? Salah satunya karena faktor natur karakteristik dari kultus yang berkepemimpinan otoriter dan manipulatif. Teori ini disebut sebagai kontradiksi kultus. Apa itu kontradiksi kultus? Sebuah situs yang membahas tentang kultus mengatakan tentang hal ini sebagai berikut. Kontradiksi kultus ada karena cara sebuah kultus berbahaya bekerja dari apa yang para pemimpin kultus ajarkan, dan karena doktrinnya bersifat totaliter, maka biasanya ada kontradiksi kultus di dalamnya juga. Doktrinnya biasanya merupakan produk dari pemikiran pemimpinnya, dan digunakan oleh pemimpin kultus untuk membenarkan tindakan mereka sendiri, untuk memanipulasi anggota, atau keduanya. Dan salah satu contoh dari kontradiksi kultus adalah kebebasan. Banyak kultus menawarkan kebebasan dalam berbagai bentuk. Kebebasan dari dosa, kebebasan finansial, kebebasan pribadi, dan sebagainya. Dan, tentu saja, kebebasan adalah salah satu hal yang utama, yang sebenarnya tidak dimiliki oleh pengikut kultus. Pengikut kultus kehilangan kebebasan untuk berpikir dan memilih untuk diri mereka sendiri, kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, dan kadang-kadang bahkan kebebasan untuk pergi ke tempat yang mereka inginkan, memiliki hubungan yang mereka inginkan, atau bahkan makan apa yang mereka suka. Namun hal yang menarik adalah bahwa para anggota kultus terus berpikir bahwa mereka bebas, bahkan lebih bebas dari waktu sebelumnya di dalam kehidupan mereka. Dan begitulah sifat dari pengendalian pikiran atau cuci otak. Jadi, maksud dari situs itu adalah, karena pengikut kultus berada di bawah pengaruh pengendalian pikiran, atau cuci otak, maka pengikut kultus berpikir, dan mengira bahwa mereka memiliki kebebasan untuk berpikir, dan melakukan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan keinginan dan kehendak bebas mereka. Padahal, faktanya, tidak demikian. Setiap anggota kultus, tanpa mereka sadari, sebenarnya, tidak memiliki kebebasan untuk berpikir, ataupun melakukan apa yang mereka inginkan. Semua pikiran dan tindakan mereka sebenarnya berada di bawah kendali dan pengaruh pemimpin kultus mereka. Nah, untuk membuktikan keabsahan dan validitas dari teori kontradiksi kultus, saya memberikan contoh konkretnya. Saya ingin Anda mencermati komentar seorang saksi Yehova yang bernama Trias berikut ini. Anda baca dan pelajari Alkitab, serta doa minta bantuan kuasa kudus untuk memahami Alkitab, kerajaan Allah, siapa Allah yang benar, bukan malah Anda sibuk upaya keras mengkritik tanpa fakta yang benar, fitnah, berkata-kata yang tidak benar. Jelas Anda sibuk dengan hal buruk, buah yang buruk berasal dari pohon yang buruk,
kami sibuk dengan hal baik. Nah, dari komentar saksi-saksi Yehuwa ini, saya ingin membahas dua hal yang penting, yaitu, yang pertama, mayoritas saksi-saksi Yehuwa yang berkunjung di channel ini, kebanyakan berkata bahwa channel ini adalah hoaks, menyebarkan fitnah, dan hal lain-lain yang negatif tentang organisasi Menara Pengawal. Padahal, jika saya balik bertanya, di mana fitnahnya? Berikan contohnya. Maka saksi-saksi Yehuwa itu tidak bisa memberikan buktinya. Mengapa tidak bisa? Karena apa yang saya sampaikan adalah kebenaran. Oleh karena itu, saksi-saksi Yehuwa tidak bisa membantahnya, ataupun sanggup memberikan argumen yang sah, untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan channel ini adalah hoaks dan fitnah. Untuk melihat jawaban tuntas kepada saksi Yehuwa yang mengatakan channel ini hoaks dan fitnah, silahkan Anda saksikan video nomor 29. Kedua. Poin kedua ini adalah poin yang terpenting karena yang menjadi bahasan video ini, yaitu contoh adanya kontradiksi kultus di dalam ajaran saksi Yehuwa. Nah, saksi Yehuwa ini menganjurkan saya untuk membaca, mempelajari Alkitab dan berdoa agar saya bisa memahami Alkitab, kerajaan Allah dan siapa Allah yang benar. Mengapa saksi Yehuwa ini mengatakan demikian? Karena dia berpikir dan mengira bahwa ia memiliki kebebasan untuk memahami isi Alkitab dengan membaca Alkitab dan memohon bantuan Roh Kudus. Pertanyaan besarnya, apakah benar seorang saksi Yehuwa bisa memahami Alkitab dengan hanya membaca Alkitab dan berdoa memohon bantuan Roh Kudus? Jawabannya, No, God! tidak. Semua saksi-saksi Yehuwa hanya berpikir dan mengira bahwa mereka memiliki kebebasan untuk bisa memahami Alkitab. Padahal, fakta yang sebenarnya, tidak. Tidak soal berapa banyak saksi-saksi Yehuwa membaca Alkitab, dan juga berdoa, sampai menangis air mata darah, dalam upaya memohon bantuan Roh Kudus untuk mencerahkan mereka. Semua saksi-saksi Yehuwa, mustahil dan tidak mungkin dengan upaya mereka sendiri, bisa memahami Alkitab. Semua saksi Yehuwa hanya berpikir dan mengira memiliki kebebasan memahami Alkitab. Faktanya, tidak. Mengapa? Karena apa yang saksi Yehuwa pikir dan kira itu berkontradiksi atau bertentangan dengan ajaran badan pimpinan, yaitu pemimpin tertinggi mereka sendiri. Dan setiap saksi Yehuwa tidak bisa dan tidak boleh berpikir dan berpendapat bertentangan dengan apapun yang diajarkan oleh pemimpin tertinggi mereka ini. Lalu, apa yang diajarkan pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehuwa yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh 8,6 juta saksi-saksi Yehuwa? Pertama, pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehuwa, yang juga disebut sebagai badan pimpinan, atau hamba yang setia, dan bijaksana mengaku bahwa mereka telah menggenapi nubuatan Yesus di Matius pasal 24 ayat 45, yaitu tentang perumpamaan budak yang setia dan bijaksana. Pemimpin saksi Yehuwa mengaku secara sepihak bahwa mereka telah dipilih dan diangkat sebagai golongan budak oleh Yesus pada tahun 1919. Silahkan saksikan video nomor 88 yang membahas detail ajaran tentang budak ini. Kedua, oleh karena itu, di dalam konsep ajaran saksi-saksi Yehuwa, hanya golongan budak ini yang bisa dan boleh memahami Alkitab. Sedangkan, 8,6 juta saksi-saksi Yehuwa lainnya, hanya menerima, mentaati dan melaksanakan apapun juga yang ditafsirkan golongan budak.
8,6 juta saksi-saksi Yehova dilarang terlalu banyak bertanya-tanya tafsiran budak ini. Jadi, semua saksi-saksi Yehova sebenarnya seperti kerbau dicucuk hidungnya, mengikuti apapun pimpinan dan arahan badan pimpinan, meskipun arahan dan pimpinan tersebut tidak masuk akal. Mengapa dari sekarang kita harus percaya bahwa petunjuk dari Yehova selalu benar? Dari sekarang, kita harus percaya bahwa petunjuk yang Yehova berikan selalu benar. Mengapa ini sangat penting? Karena akhir dunia ini sudah semakin dekat. Pada kesengsaraan besar, kita mungkin akan menerima petunjuk yang menurut kita aneh, tidak masuk akal, atau sulit dijalankan. Saat itu, Yehova tidak akan berbicara langsung kepada kita. Dia kelihatannya akan memberikan petunjuk melalui orang-orang yang dia lantik. Di saat-saat yang genting seperti itu, akan sangat berbahaya kalau kita meragukan petunjuk mereka atau bertanya-tanya, apakah petunjuk ini memang dari Yehova atau hanya pemikiran mereka sendiri? Pada saat itu, apakah saudara akan percaya kepada Yehova dan organisasinya? Jawabannya bergantung pada sikap saudara sekarang. Kalau saudara sudah terbiasa menaati petunjuk dari sekarang, saudara akan lebih mudah menaati petunjuk yang diberikan nanti selama kesengsaraan besar. Ketiga, saksi-saksi Yehova tidak bisa memahami Alkitab dengan upaya mereka sendiri. Saksi Yehova membutuhkan golongan budak. Mari kita dengar pengajaran Menara Pengawal tahun 2020 berikut ini. Kebenaran dalam Alkitab juga sangat berharga karena Yehova hanya memberikannya kepada orang-orang rendah hati yang memiliki sikap yang benar untuk mendapat kehidupan abadi. Kisah 13 ayat 48. Orang yang rendah hati percaya bahwa Yehova sekarang menggunakan budak yang setia dan bijaksana untuk mengajar kita tentang kebenaran Alkitab. Ya, kita tidak akan bisa memahami kebenaran Alkitab dengan upaya kita sendiri. Jadi, apakah kesimpulan kita? Organisasi Menara Pengawal merupakan sebuah kelompok kultus yang berkedok agama Kristen. Karena kontradiksi kultus memang benar-benar terbukti ada dan terjadi terhadap saksi-saksi Yehova sebagai anggotanya. Jika Anda bertemu dengan saksi-saksi Yehova, mereka akan berkata bahwa mereka rajin membaca Alkitab dan bahkan berdoa memohon kepada Yehova untuk membimbing mereka dalam memahami Alkitab. Padahal, tanpa mereka sadari, sebenarnya tidak soal berapa banyak mereka membaca Alkitab dan berdoa untuk mengerti Alkitab. Faktanya, setiap saksi Yehova tidak bisa dan mampu memahami Alkitab dengan upaya mereka sendiri. Para saksi Yehova hanya menerima, mentaati dan melaksanakan apapun juga yang pemimpin mereka katakan, meskipun itu tidak masuk akal karena mereka tidak boleh menolaknya. Jadi secara tidak sadar, para saksi Yehova tertipu dan terpedaya oleh teknik brainwashing pemimpin mereka sendiri. Betapa berbahayanya bukan, jika kita terjerat dan terperangkap masuk menjadi anggota organisasi ini. Kita hanya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, yang membabi buta, mengikuti apapun yang tuannya arahkan. Dan apa yang saya uraikan di dalam video kali ini, hanya sebagian kecil teknik brainwashing yang digunakan oleh organisasi ini. Ada begitu banyak teknik brainwashing yang channel ini akan bongkar. Dan jika Anda seorang Kristen, tolong share channel ini kepada saudara seiman Kristen lainnya, agar saudara Kristen yang kita kenal tidak terjerat dan terperangkap masuk menjadi anggota organisasi ini. Tuhan Yesus memberkati.